Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Sampurasun teman-teman. Baik lagi bersama saya Chat Hermanto dalam Wild Hunter. Boom. Oke teman-teman, kita sudah merilis dan melaunching sebuah senapan terbaru dari Wild Hunter, yaitu Luger Satsus LW mode M30 Side Series. Ini unit terbaru dari Wild Hunter, varian generasi kedua dari LW M30 yang sebelumnya menggunakan laras 69, dan kini hadir Luger Satsus LW mode M30 Side Series dengan laras 50 cm, dan ini dia ulasannya. Oke teman-teman, setelah kita melakukan sebuah perilisan senapan terbaru dari Wild Hunter di Juli 2026 kemarin, Wild Hunter sebetulnya yang pertama akan dilakukan adalah lebih kepada teknis bagaimana menggunakan senapan yang sudah kita rilis kali ini. Jadi lebih kepada penggunaan senapan yang baik dan benar, dan bagaimana sistem yang memang betul-betul harus dilakukan oleh para pengguna senapan Satsus LW M30 Side Series ataupun senapan-senapan lain yang ada di Indonesia. Karena saat ini atau belakangan ini banyak terjadi sesuatu yang memang membuat para bediler cukup lumayan ngeri-ngeri sedap. Kasus demi kasus di Indonesia berdatangan lewat sosial media, ada yang tertembak, ada yang meninggal, ada yang anak bocah 9 tahun yang tertembak, ada kakek-kakek yang sedang mencari bambu yang terbaru di daerah Subang Wanayasa, kemudian ada yang di Sragen juga, kakek petani meninggal dunia karena tertembak di bagian punggung. Kemudian banyak lagi kasus-kasus di Indonesia. Itu kenapa sebetulnya bisa terjadi seperti itu? Yang pertama adalah sembrononya para pemburu ketika menggunakan senapan angin. Dan kali ini aku akan mendemokan bagaimana menggunakan senapan PCP dengan baik dan benar lewat Luger Satsus LW M30 Side Series ini teman-teman. Yang paling basic yang akan kita bahas adalah bagaimana posisi menembak yang baik dan benar bagi para pemula. Jadi ada 3 posisi yang sangat direkomendasikan untuk para pemula di Indonesia ataupun seluruh bediler yang ada di Indonesia. Menembak itu ada 3 posisi yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah posisi standing atau berdiri teman-teman. Ini biasanya dilakukan di dunia kompetisi, sekaligus juga bisa diaplikasikan di dunia hunting teman-teman. Tapi memang kalau di dunia hunting itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Posisi hunting biasanya saat berjalan di satu hutan, kita menembaknya sambil berdiri atau standing, dan usahakan menembaknya itu harus vertikal atau kita menembak ke atas teman-teman. Ketika kita menembak berdiri, senapannya harus posisi ke atas. Ataupun kalau misalkan teman-teman mau nembak secara horizontal, teman-teman pastikan dulu bahwa di depan kita itu banyak perbukitan, kemudian ada stopper untuk peluru jatuh. Jadi terlihat posisi peluru jatuh ke satu bukit atau tebing. Nah itu bisa dilakukan. Kemudian posisi menembak yang kedua adalah jongkok teman-teman. Posisi jongkok ini memang pada awalnya memang diperuntukkan untuk kelas kompetisi juga. Jadi ada kelas 3 pose, berdiri, jongkok, dan terakhir adalah posisi tiarap teman-teman. Nah yang kedua adalah posisi jongkok teman-teman. Jadi ketika teman-teman jongkok itu pastikan menembaknya juga kelas hunting atau berburu, itu posisi senapan tetap ke atas seperti ini. Keamanannya memang seperti itu. Jadi tidak boleh menembak secara horizontal sejajar, kecuali ada tebing di bagian posisi depan kita. Jadi kita bisa memastikan bahwa peluru itu mengenai si tebing tersebut. Jadi nggak bisa kalau misalkan posisinya datar seperti di pesawahan kita menembak secara horizon seperti ini. Mendatar itu tidak boleh teman-teman. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi tiarap. Ini posisi yang biasanya dilakukan oleh pemburu di perbukitan. Biasanya kalau misalkan kita menembak ke bagian bawah untuk tidak diketahui oleh si target, biasanya rata-rata para pemburu itu melakukan gerakan posisi tiarap untuk menembaknya. Nah ini juga menjadi satu permasalahan yang memang harus betul-betul kita perhatikan, bahwa posisi menembak secara tiarap itu susah untuk menembak secara vertikal karena posisinya kita tiarap. Itu rata-rata kita menembak ke arah menurun atau ke bawah atau ke lembah, biasanya seperti itu. Nah kita juga harus perhatikan bahwa di lembah itu apakah ada kegiatan manusia atau tidak. Biasanya petani atau yang suka gembala
kerbau atau misalkan kambing, itu kan kita nggak tahu. Itu harus diperhatikan juga teman-teman. Ketika teman-teman berburu ke satu daerah yang memang sebelumnya teman-teman belum mengetahui daerah tersebut, sebaiknya nanya dulu ke orang lokal, minta izin dulu, kemudian nanya-nanya dulu bagaimana kondisi di daerah tersebut, apakah banyak petani atau tidak. Ketika sudah dipastikan itu clear dari masyarakat dan clear dari jangkauan pemukiman masyarakat, nah itu baru bisa dilakukan sebuah kegiatan berburu. Tapi memang sejatinya senapan di Indonesia diperuntukkan untuk kompetisi, karena memang ada beberapa hal yang sifatnya teknis di lapangan. Kadang banyak masyarakat yang berkebun mengeluhkan bahwa terlalu overpopulasi sebuah hama. Nah, itu biasanya bisa merusak tanaman-tanaman yang ditanam para petani di Indonesia. Ketiga posisi itu harus menjadi pedoman untuk kita semua, para hunter di Indonesia atau para pemburu di Indonesia, agar bisa lebih melek lagi dengan penggunaan senapan angin atau senapan PCP yang baik dan benar. Ketika kita menggunakan senapan di dalam hutan dan kita memegang senapannya, itu seperti apa sih memegang senapan yang baik dan benar? Posisi memegang senapan hanya ada satu posisi yang memang direkomendasikan oleh para senior di PB Perbakin. Jadi posisi memegang senapan itu harus posisi ke atas teman-teman, seperti ini. Jadi tidak boleh sekarang kita memposisikan senapan ke bawah seperti ini, kemudian ke depan seperti ini, atau ke belakang seperti ini. Ini tidak dianjurkan karena sangat beresiko tinggi. Makanya hanya ada satu posisi, yaitu posisi ke atas. Dan ketika sebelum digunakan, senapan harus off chamber, tidak terloading peluru pada si senapannya itu sendiri, seperti itu teman-teman. Penjelasan ini udah sangat jelas sekali bagaimana posisi yang terbaik ketika teman-teman berada di dalam hutan di kegiatan hunting teman-teman. Dan semoga edukasi yang sederhana ini bisa jadi perhatian buat teman-teman, khususnya di kalangan para hunter Indonesia, agar bisa lebih safety lagi menggunakan senapan angin atau PCP. Karena saat ini tekanan-tekanan yang dihasilkan dari senapan-senapan kita di Indonesia itu kencang-kencang semua teman-teman, jadi tidak bisa dianggap remeh. Tidak sedikit kasus tentang kecelakaan menggunakan senapan PCP itu terjadi di Indonesia karena kelalaian si penggunanya, karena human error dan sebagainya. Jadi harus betul-betul diperhatikan posisi menembak yang benar, memastikan area menembaknya itu betul-betul clear dari masyarakat atau petani di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk mengamankan diri kita dan diri orang lain. Ada satu kasus yang baru-baru terjadi saat ini, seorang hunter tertembak oleh senapannya sendiri. Nah, ini yang paling harus diperhatikan, bahwa safety senapan itu tidak hanya melulu mengenai fitur-fitur pada senapan PCP. Kita juga harus betul-betul melek dan mengetahui bahwa safety itu akan terwujud ketika si hunternya itu melek akan sistem yang harus dilakukan pada sebuah senapan. Teman-teman ketika berburu di hutan, yang pertama ketika teman-teman belum mendapat menjumpai target, kalau bisa ini jangan dulu dikokang, jangan dulu dimasukkan peluru, cukup di off chamber tanpa memasukkan peluru. Yang kedua, jangan sesekali kita kokang kemudian kita lock bagian lock triggernya. Ini juga sebetulnya memang fitur lock ini memang untuk mengunci tembakan, tapi kadang kondisi senapan itu kan tidak selamanya baik. Suatu saat kalau misalkan udah memang ada trouble, kita tidak bisa mengetahui kapan dan di mana trouble itu bisa terjadi. Makanya antisipasinya sebelum kita mendapatkan target bidikan, ya jangan dulu masuk peluru teman-teman, kosongkan saja, nggak apa-apa, dikosongkan saja. Baru ketika ada target, itu pun jangan langsung dikokang, kita harus pastikan dulu, kita misalkan bidik terlebih dahulu. Ketika kita pastikan, oh ini betul-betul target hewan bidikan kita atau hama yang kita bidik, baru kita kokang. Jadi jangan, sebelum kita mengetahui bahwa itu adalah target atau bukan, itu jangan dikokang dulu teman-teman, harus dipastikan dulu pakai teleskop. Kalau betul itu target yang kita bidik, baru dikokang. Banyak kasus di Indonesia terjadi di semak-semak. Di semak-semak bergoyang, ada suara-suara kresek-kresek. Si hunternya itu belum mengetahui bahwa itu apakah target atau manusia. Banyak terjadi ketika main kokang, terus dibidik, belum kelihatan jelas itu babi hutan atau manusia, itu main tembak, dan pada akhirnya
kecelakaan terjadi, yang tertembak malah manusia yang sedang berkegiatan di alam seperti petani, kemudian yang para gembala yang sedang cari rumput dan sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan, jangan sembrono menggunakan senapan PCP atau senapan angin karena sangat berbahaya untuk masyarakat di sekitar. Mungkin Wild Hunter seperti itu dulu edukasi tentang bagaimana menggunakan senapan PCP di Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi cambuk buat kita semua, satu motivasi untuk kita semua agar bisa lebih aman, safety, nyaman ketika di dalam hutan. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah setia mendengar ocehan Wild Hunter selama ini tentang safety, karena memang ini yang dibutuhkan oleh para hunter di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih, saya Cipta Hermanto undur diri. Barakallahu fikum, not wild, not hunter. Boom!